warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, maha suci Allah yang menguasai alam jagat ini. Satya menguasai 7 petala langit dan 7 petala bumi, bahkan lebih daripada itu. Tidak ada setetes air yang mengalir, selembar daun yang jatuh, tidak ada detakan jantung, desahan nafas, kecuali semuanya itu di bawah pengawasan dan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita senantiasa memperbanyak sholawat kepadanya, karena Rasulullah pernah bersabda, "Siapa yang senantiasa bersolawat kepadaku, maka ia berhak mendapatkan syafaatku." Oleh karenanya, marilah kita senantiasa memperbanyak solawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini, insya Allah saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Adab Tidur dan Bangun Tidur beserta hikmahnya. Adab tidur yang pertama yaitu muhasabah. Muhasabah yaitu hendaknya kita menghitung-hitung sesaat sebelum tidur, mengoreksi segala perbuatan yang telah kita lakukan di siang hari. Hal ini sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Lalu jika didapatkan perbuatan itu baik ataupun tidak baik, jangan memuji diri sendiri. Dan jika sebaliknya, maka hendaknya segera memohon ampunan dan kembali bertobat kepadanya. Adapun adab tidur yang kedua yaitu tidur awal, tidak larut malam. Berdasarkan hadis yang bersumber dari Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam. Lalu beliau melakukan sholat. Adapun adab tidur yang ketiga yaitu berwudulah sebelum tidur dan berbaring miring ke sebelah kanan. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Bara bin Azib menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu akan tidur, maka berwudulah sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian berbaringlah dengan miring ke sebelah kanan dan tidak mengapa berbalik ke sebelah kiri nantinya. Adapun adab tidur yang keempat, kibaskan spray sebanyak 3 kali sebelum berbaring. Berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang dari kalian akan tidur pada tempat tidurnya, maka hendaknya mengirapkan atau mengibas-ngibaskan kain tempat tidur itu terlebih dahulu, karena ia tidak tahu apa yang ada di atasnya. Di dalam satu riwayat dikatakan sebanyak 3 kali. Adapun adab tidur yang kelima yaitu berbaringlah dengan miring ke kanan dan jangan tidur tengkurap. Abu Dras menuturkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lewat di dekatku. Di saat itu aku sedang tengkurap, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkanku dengan kakinya sambil bersabda, wahai Junaidab, sesungguhnya berbaringlah seperti ini adalah cara berbaringnya penghuni neraka. Berbaring seperti ini yaitu berbaring tengkurap. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Adapun adab tidur yang keenam yaitu jangan tidur di atas dak terbuka. Dak terbuka di sini yaitu seperti plafon yang terbuka. Karena di dalam hadis yang bersumber dari Ali bin Syaiban disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang tertidur malam di atas atap
rumah yang tidak ada penutupnya, maka hilanglah jaminan dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Adapun adab tidur yang ketujuh yaitu tutuplah pintu, jendela dan memadamkan api dan lampu sebelum tidur. Dari Jabir diriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, padamkanlah lampu di malam hari apabila kamu akan tidur. Tutuplah pintu, tutuplah rapat-rapat bejana-bejana atau jendela-jendela, dan tutuplah makanan dan minuman yang ada. Hadis riwayat muttaqin alaih. Adapun adab tidur yang ke-8 yaitu membaca ayat kursi, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, surah Al-Ikhlas dan surah Al-Mu'awwidzatain atau Al-Falaq dan An-Nas, karena banyak hadis-hadis sahih yang menganjurkan hal tersebut. Adapun adab tidur yang ke-9 yaitu baca doa-doa dan zikir yang keterangannya sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti ya Allah, peliharalah aku dari azab-Mu pada hari Engkau membangkitkan kembali segenap hamba-Mu, dibaca sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh Al-Albani. Adapun adab tidur yang selanjutnya yaitu apabila di saat tidur merasa kaget atau gelisah atau merasa ketakutan, karena kita seringkali merasakan hal tersebut pada saat tidur. Apakah kita berada di atas ketinggian yang tinggi, maka disunat berketinggian di tiang tinggi terus kita jatuh, maka disunatkan, dianjurkan berdoa dengan doa seperti ya Allah, aku berlindung dengan kalimatullah yang sempurna dari mukanya, kejahatan hamba-hambanya, dari gangguan setan dan kehadiran mereka kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh Al-Albani. Yang selanjutnya, bila bermimpi baik, maka bergembiralah dan ceritakan hanya kepada orang yang senang kepadamu. Bila bermimpi buruk, maka meludahlah ke kiri sebanyak 3 kali. Baca ta'awuz seperti auzubillahiminasyaitonirrajim, jangan diceritakan kepada orang lain, dan pindahlah posisi tidur. Jika kita posisi tidurnya di sebelah kanan, ketika kita bermimpi buruk, hendaklah kita berbalik ke sebelah kiri. Atau bangunlah dan sholat. Itu lebih dianjurkan jika kita bermimpi. Adapun adab bangun tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama yaitu duduk dan mengusap wajah. Ibnu Abbas berkata, kemudian ketika sudah masuk pertengahan malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, kemudian beliau duduk, lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Adapun adab bangun tidur yang kedua yaitu membaca doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur beliau membaca Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihim nusur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari. Dengan doa, kita sebagai manusia harus lebih banyak bersyukur. Saudara sekalian, nikmat besar kita bisa bangun. Berapa banyak orang yang tidur dan tidak pernah bangun lagi. Alhamdulillah, kita bisa bangun seperti sekarang ini. Banyak yang tidak bisa duduk seperti sekarang ini. Dengan membaca doa, kita lebih bersyukur masih dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan jasmani dan juga rohani. Nah, adapun adab bangun tidur yang selanjutnya itu membaca 10 ayat terakhir surah Al-Imran.
Adapun adab yang selanjutnya yaitu mencuci tangan. Cuci tanganlah 3 kali karena kita tidak tahu tangan ini dari mana, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian bangun tidur, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam wadah sebelum dia mencucinya 3 kali. Karena dia tidak mengetahui di mana tangannya semalam berada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun adab bangun tidur selanjutnya yaitu membersihkan hidung. Adab bangun tidur yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya adalah membersihkan hidung. Masukkan air ke hidung 3 kali. Karena disinilah setan bisa berpangkalan selama kita tidur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian bangun tidur, maka bersihkanlah bagian dalam hidung kalian sebanyak 3 kali, karena setan bermalam di rongga hidungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun adab bangun tidur yang selanjutnya itu bersiwak atau menggosok gigi. Yang selanjutnya yaitu berwudu. Nah, itulah tadi ceramah saya mengenai adab tidur dan bangun tidur beserta hikmahnya. Adapun kesimpulan dari ceramah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu hendaknya kita selalu membersihkan tempat tidur sebelum kita tidur, berwudu sebelum tidur, dan membaca doa sebelum tidur maupun bangun tidur. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kekurangan datangnya dari saya pribadi dan kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.